Halo sahabat, selamat datang di Chess Legends Arena. Di video kali ini, kita akan belajar varian Skandinavian. Tenang saja, saya tidak akan membahas varian yang terlalu rumit seperti yang biasa dimainkan para Grandmaster. Baik yang sudah sering dibahas oleh kreator lain, di sini saya akan memberi sebuah jebakan baru, bahkan belum pernah kamu lihat sebelumnya. Kita akan lihat bagaimana setiap langkah bekerja dan bagaimana kalian bisa menggunakan ide-ide ini. Skandinavian terjadi setelah urutan langkah E4, hitam D5, ada beberapa cara putih menjawabnya, yang paling populer sering dipilih pemain ambil bidak tengah. Boleh saja kamu segera ambil bidak putih, namun di sini kita telah menyusun sebuah jebakan baru, bahkan belum pernah kamu lihat sebelumnya. Keluarkan kuda F6, seolah-olah ancam bidak pusat, namun itu bukan tujuan utama, ada 3 skenario cara putih. Dan ketiga-tiga itu mereka akan masuk dalam perangkap ini. Pertama kita periksa jawaban bidak C4, tujuan menopang bidak pusat. Datangkan kembali bidak ini, seolah-olah menyerang bidak putih di pusat, bila mereka tergoda ambil bidak ini. Sampai pada titik ini perlu kamu berhenti sejenak, bila kamu ambil bidak ini dengan gajah, kebanyakan pemain sudah paham kelanjutannya. Di sini saya akan berikan sebuah tips menarik yaitu keluarkan gajah gelap. Walaupun kamu kalah biji bidak, namun kesempatan serangan dan perkembangan perwira lebih sering menjadi kenyataan sebenarnya. Bila putih ambil bidak ini langkah yang sangat logis, putih berpikir bahwa langkah selanjutnya hitam kehilangan hak rokade. Namun setelah kamu ambil bidak ini, bisa dilihat bahwa semua perwira putih masih tertinggal di barisan belakang. Sementara hitam sudah mengaktifkan seluruh perwiranya, hanya tinggal menunggu aba-aba dari atasan, eksekusi dilaksanakan. Sekarang kita bermain psikologis, serangan berikut hitam datangkan benteng di E8, dan sementara Raja Hitam tidak ada pergerakan. Apa menurut kamu jawaban tepat? Mungkin tidak begitu jelas. Bagus, berarti lawan kamu juga sama seperti itu, ini contoh cara bermain psikologis dalam catur. Langkah alami yang sering dipilih oleh pemain yaitu gajah blok, tujuan tersebut selain menahan lajur E, dapat membuka pintu rokade, tapi langkah ini yang kita tunggu-tunggu. Cukup datangkan Ratu D5, ancaman yang sangat jelas. Bahkan bila putih bertahan main kuda, menahan tekanan diagonal, cukup lanjut pertukaran gajah dengan kuda, dan skakmat hanya dalam 8 langkah. Warna kulit hitam sudah bisa kemas-kemas pergi liburan dan keluar sebagai pemenang. No way. Skenario yang kedua, anggaplah putih menyadari bahwa dia melihat ancaman itu, maka mereka memutuskan rokade di sayap raja. Cukup kamu hindari ancaman ini. Setelah kamu unggul kualitas, kamu bisa menyederhanakan permainan. Dengan keuntungan sebesar ini, biasanya dalam beberapa langkah ke depan, warna kulit putih sering mengalami kesulitan. No way, cara lain putih dalam posisi ini, yaitu bidak D3, tujuannya bisa nanti menutup dengan gajah gelap, baik gajah terang. Tetap saja datangkan benteng di lajur E, walaupun ada untuk sementara ini blok dengan gajah. Keluarkan gajah yang satu lagi bidak lemah di D3, kesimpulannya sekarang putih tidak bisa menahan arus support bidak mereka. Biasanya mereka akan mengalihkan perhatian perkembangan seperti kuda, dan membuka pintu rokade. Segera ambil bidak D3. Bila putih terburu-buru amankan raja, cukup ambil aja gajah ini, dan kembali perjalanan yang sama putih kalah kualitas. Bahkan, bila putih memilih opsi terbaik yaitu kuda C3, menahan tekanan dengan gajah di E7, tetap memiliki nasib yang sama. Cukup kamu fokus perkembangan, bahkan untuk kedua kalinya, putih berpikir, sudah saatnya waktu yang tepat, segera amankan raja, setelah urutan langkah pertukaran. Tetap warna putih akan menerima nasib, hasil yang sama kalah kualitas. Jika kamu sudah merasa puas, dengan keterangan kami, dengan versi terbaru yang saya kembangkan. Boleh kamu lihat versi yang premium di channel ini? Tidak begitu besar, hanya dengan secangkir kopi dan 2 batang rokok gudang garam merah, maklum rokok orang tua. No way, bahkan dalam posisi ini, bila putih berupaya mencoba cara lain, main gajah D2, menahan lajur sepanjang fail D, sama saja warna putih menggali lubang kuburannya sendiri. Kita mulai dengan pertukaran gajah dengan kuda, setelah itu Ratu D3, tujuan tersebut menahan waktu putih amankan raja, karena dia harus memikirkan keselamatan kuda terancam punah. Analisis mengatakan bahwa ke depan hitam unggul 1 kuda, jika dimainkan oleh orang yang tepat. Contoh, putih main gajah, hitam cukup lanjut pertukaran benteng dengan kuda di E2,
lalu datangkan benteng yang satu lagi menyerang ratu. Biasanya pemain akan bertahan seadanya, blok dengan kuda, lanjut ambil kuda, setelah terjadi urutan langkah pertukaran. Bukan hanya putih unggul satu kuda, posisi hitam benar-benar rapuh tak berdaya. Biasanya dalam fase bangunan seperti ini, hitam memiliki pion sentral, sedangkan kedua benteng putih hanya mencari jalan keluar dari masalah. No way, dua respon putih sudah kita uji coba, opsi terbaik di posisi ini dari putih, yaitu main kuda F6, dan langka juga rekomendasi engine, setelah hitam main benteng, diblok dengan gajah, dan posisi putih aman-aman saja. Sekarang mari kita buang rekomendasi dari engine, lebih fokus bermain psikologis, atau bermain tipu-tipu, terkadang membuat lawan seperti berhadapan dengan naga yang berbeda. Yaitu kuda G4, bidik-bidak lemah. Apa menurut kamu di sini? Jawaban tepat hitam, mungkin sedikit sulit. Bila bidak D3, jawaban ini dalam beberapa langkah saja ke depan putih wajib gulung tikar, sudah tidak memungkinkan lagi bagi mereka lanjutkan permainan ini. No way. Bahkan bila putih melihat jawaban tepat bidak D4, tenang saja, kita telah persiapkan melawan varian ini. Disinilah kita lepaskan langkah Bambang Pamungkas, yaitu kuda C6. Biasanya mereka pemain menengah akan langsung tergiur ambil sini, namun mereka akan membayar 10 kali lipat dari kecerobohan ini. Cukup kamu lanjut pertukaran ratu, lanjut ambil bidak F2, Royal Folk Raja Benteng, Raja Hitam gerak, ambil benteng di A1. Dalam perjalanan yang berbeda, hitam kembali unggul kualitas, perlu kamu ketahui kuda di A1, tidak akan bisa terjebak bila putih berniat egois. Justru dia akan kewalahan karena warna kulit hitam banyak perwira dia yang aktif dan bisa langsung melakukan serangan kapan saja. Itu untuk bab yang pertama, bila kamu sudah coba itu, dan berhasil jangan lupa like dan subscribe channel ini. Namun kita juga harus sediakan payung sebelum hujan tiba, karena terkadang lawan sudah menyiapkan diri, agar tidak jatuh di lubang yang salah. Setelah opening Skandinavian, lawan juga sebaliknya ingin mencoba berupaya melawan jebakan kamu, tidak terima setelah kamu telah permalukan dia. Tentu setelah plat baru sekarang giliran kita bermain sebagai putih, E4, dan lawan kamu mencoba melakukan hal yang sama D5. Bisa kamu hindari sejak awal opening Skandinavian, main kuda F3, di sini lawan akan melihat langkah baru dari kamu, setelah bertempur sebagai putih. Transposisi bisa juga terjadi, contohnya di awal main kuda F3, D5, lanjut bidak E4, varian ini lebih dikenal Tennyson Gambit. Biasanya hitam akan langsung ambil bidak pusat, juga sebagai opsi terbaik, tempo menyerang kuda di F3, lompat kudamu di G5, skenarionya seolah-olah bidik-bidak E4. Ada beberapa cara putih di sini pertahankan bidak pusatnya. Pertama kuda F6, pilihan yang sangat populer, korbankan bidak yang satu lagi di D3, seolah-olah bidik kembali bidak pusat hitam. Hitam biasanya akan segera ambil bidak ini, tangkap pakai gajah, sekarang dua perwira putih sudah aktif, dan posisi raja aman di langkah berikut, sementara hitam masih berpikir keluarkan prajurit dia. Biasanya lawan akan merasa terganggu dengan kuda di G5, bila hitam mencoba usir kuda ini, dengan H6, tangkap F7, Royal Folk Ratu dan benteng hitam. Jangan panik bila hitam ambil kuda, lanjut gajah skak, dan selanjutnya kamu unggul satu ratu. Bila sudah seperti ini jelas putih wajib menang. Perjalanan yang sama, bila hitam di sini telah mengetahui jebakan tersebut, mencoba opsi lain bidak G6, rencana membawa gajahnya ke G7, hitam juga akan menggali lubang kuburannya sendiri, kuda ambil bidak F7. Walaupun hitam ambil kuda itu, gajah tangkap bidak skak, urutan langkah selanjutnya warna hitam jatuh di lubang yang sama. Selain itu, bila hitam memilih langkah lain katakanlah bidak C6, tetap saja hitam tangkap bidak F7, skenario yang sama terjadi kembali. Opsi terbaik dari hitam dalam melawan jebakan ini, yaitu bidak E6, dapat menahan lajur menopang ratu, dan bisa membuka akses jalan gajah gelap. Sekarang opsi di F7, sudah tak berjalan lagi. Ambil jalur lain amankan posisi raja, gajah hitam kembang di E7, keluar kuda C3, hitam main bidak C6, kontrol tekanan pusat. Kamu datang kuda E4, seolah-olah memberi serangan di tengah, dan posisi raja hitam seperti dalam ancaman. Bila hitam terkena psikologis tersebut, langsung amankan raja, dalam beberapa langkah ke depan hitam akan skakmat cepat. Lanjut pertukaran kuda di F6, gajah tangkap bidak skak, raja H8,
Datangkan Ratu Halimah. Biasanya permainan ini akan berakhir dalam waktu cepat, hitam akan skakmat, bila putih bermain lebih tenang. Oleh karena itu jika kamu merasa video ini bermanfaat bayangkan bagaimana dengan video saya yang belum saya publikasikan hanya bisa dilihat oleh para penggemar channel ini.